Baik, pada pertemuan pada saat ini kita akan membahas yaitu namanya sakramen baptis di dalam gereja Katolik. Sebelum saya menyampaikan atau menjelaskan kepada kita semua tentang sakramen baptis, terimalah salam saya dalam bahasa daerahnya sekitar. Yahum. Ya ahom. Maju ajua. Maju aju. Horas. Horas. Baik, terima kasih. Pada pertemuan ini kita akan membahas yaitu sakramen baptis. Sakramen baptis adalah pintu gerbang menuju kehidupan iman Kristiani. Sebagai sakramen pertama, baptis menjadi dasar bagi semua sakramen lainnya. Dalam gereja Katolik, melalui baptis, seseorang dipersiapkan untuk menerima sakramen-sakramen lain seperti Ekaristi dan penguatan yang memperdalam hubungan mereka dengan Kristus. Dan dalam komunitas gereja atau di dalam baptis juga menegaskan panggilan setiap orang untuk hidup dalam rahmat Allah yang menjadi bagian aktif dalam tubuh Kristus. Melalui sakramen baptis ini, seseorang dibebaskan dari dosa asal dan dosa-dosa pribadinya. Dia dilahirkan kembali oleh air dan Roh Kudus dan diangkat menjadi anak Allah. Baptis juga menandai penerimaan seseorang ke dalam gereja di dalam tubuh Kristus yang merupakan keluarga Allah di dunia ini. Terdapat di dalam kitab Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Dia mengatakan di situ, Yesus sendiri memberikan perintah untuk pembaptis, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Ayat ini menegaskan bahwa baptis bukan hanya sebuah ritus, tetapi juga panggilan untuk hidup dalam iman dan kasih Allah. Makna sakramen baptis ini sangatlah mendalam di dalam hidup kita. Di dalam Katekismus Gereja Katolik KGK 1213, baptis dijelaskan sebagai sakramen yang menjadi dasar seluruh kehidupan Kristiani, pintu masuk menuju sakramen-sakramen lainnya. Dan jalan masuk untuk menuju kehidupan dan Roh Kudus pertama, melalui air baptis, kita disucikan, dihidupkan kembali. Air menjadi simbol kehidupan baru, dan di mana dosa-dosa kita dibasuh atau dihapus, dan kita dipersatukan dengan kematian serta kebangkitan Kristus. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti air yang membersihkan tubuh kita dari kotoran. Baptis membersihkan jiwa kita dari dosa. Hal ini mengingatkan kita akan kasih Allah yang tanpa syarat, yang selalu memberi kesempatan baru kepada kita. Yang kedua, pengurapan dengan minyak krisma menegaskan bahwa kita diutus untuk menjadi imam, nabi, dan raja. Seperti Kristus sebagai contoh seorang yang dibaptis dipanggil untuk berdoa bagi sesama, menyampaikan kebenaran, dan melayani dengan rendah hati.
baik di dalam keluarga, komunitas, maupun masyarakat. Yang ketiga, lilin baptis melambangkan terang Kristus yang harus kita bawa ke dunia dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti kita dipanggil untuk menjadi terang di tempat kerja, seperti di sekolah, di lingkungan sekitar kita, atau dimanapun kita berada. Namun, baptis bukan hanya tentang penerimaan rahmat Allah, tapi juga tanggung jawab untuk hidup sebagai murid Kristus. Orang yang telah dibaptis dipanggil untuk menunjukkan kasih kepedulian kepada sesama. Misalnya dalam keluarga dan di dalam komunitas-komunitas tertentu. Kita harus bertanggung jawab karena kita sudah menerima baptis. Persiapan kita menerima sakramen baptis juga menjadi momen penting bagi umat untuk merenungkan panggilan mereka sebagai anak Allah. Proses katekumen dirancang untuk membantu calon penerima baptis mempersiapkan diri secara rohani melalui doa, pengajaran, iman, dan pendalaman kitab suci secara praktis. Katekumenan juga memberikan pembekalan tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai murid Kristus. Maka saudara-saudari yang terkasih, di dalam kita mendalami atau di dalam sakramen baptis ini, kita diajak untuk memahaminya, makna sakramen baptis secara mendalam, supaya kita diharapkan semakin yakin akan kasih dan rencana Allah dalam hidup kita setiap hari. Di dalam perjalanan atau di dalam iman ini tidak dapat dilakukan sendirian. Kita dapat melakukan di dalam komunitas, gereja, atau memainkan peran penting di dalam mendukung dan membimbing umat bersama di dalam doa. Dalam perayaan Ekaristi dan pelayanan sosial, hal ini mencerminkan panggilan gereja sebagai tubuh Kristus yang saling menopang dan memberikan kesaksian iman kepada dunia. Untuk terus bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, serta menjadi saksi Kristus di dunia. Oleh karena itu, marilah kita menjalani hidup kita dengan setia kepada panggilan sebagai anak Allah, selalu mengandalkan rahmat-Nya dan membawa terang Kristus kepada semua orang atau di sekitar. Demikian penjelasan pada sakramen baptis ini. Saya sapa kita dalam bahasa daerahnya kita. Yahum, Yahum, Salom, Shalom, Maju Ajwa, Maju, Horas. Horas. Terima kasih.